masih ramai juga pastinya. Biar makin semangat tim yang lagi bermain. Yo, welcome ke round kedua kita, dan kita akan coba lihat saja di mana ada pesawat berada dari area launch menuju ke Melbourne Works. Ya, dan ada beberapa tim yang sudah mulai turun. Di sana ada tim 6 daripada IOG, kemudian juga ada Aura, disusul dengan juga Boom dan juga Love yang udah mulai masuk menuju ke area Lumber Mill. Di sini ya, kita lihat apa yang akan terjadi, di mana Brasilia sepertinya akan sedikit lebih rendah daripada biasanya. Ada 2 tim yang turun di Brasilia, sedangkan First Rider, kalau misalnya ngeliat Dranix, kayaknya harus mentok ke sentral ya. Kalau misalkan mereka masih mau ngadu di arah golf course ya, mereka bakal early fight banget. Ini bisa banget, mereka terbuka banget buat ke arah sentral, tapi mereka nggak mau juga. Kita lihat di sini Souza-nya ternyata ketinggalan. Bahkan bisa dia ada di pantai sekarang, Souza sendiri, yes, dia ada di pantai, sedangkan 3 pemain lainnya udah turun duluan, dan ada Onyx. Ternyata di sini Onyx yang bakal lempar dirinya ke sentral. Ya, betul. Dan kita langsung lihat bersama di mana ada Ares. Ini ada Onyx Lambo yang bakal coba naik, namun di atas mereka ada tim 3 yang sudah mulai menanti, dan sepertinya belum notice di First Rider. Dan satu pemain yang tertinggal dari First Rider sendiri pun harus sedikit lakukan pemutaran atau cari blank spot dari Ares sendiri atau dari Onyx untuk bisa mengamankan posisinya, di mana dia tuh tertinggal dari 3 rekannya. Ya, tapi sementara itu dia bisa sih buat nyari info juga di Brasilia, bisa ngeliat lengah vision juga, dia bisa ngumpet juga di sana. Karena memang ya berbahaya memang, cuman setidaknya dia bisa ngasih vision ke 3 pemainnya, temennya yang udah ada di Pulau Golf Course ya. Iya, betul. Bisa ngasih info lah setidaknya. Tapi kali ini kita lihat juga Darkol udah dapetin M60-nya. Biar lihat ke atas, udah ada Souza juga memantau ke arah tim Onyx. Ternyata kali ini udah terjebak, kayak nggak bisa kemana-mana. Ya, betul banget. Dan Onyx sepertinya udah notice banget keadaan I'm Souza di bagian bawah di First Rider. Onyx Law coba mendekati secara perlahan tapi pasti, dan ternyata sudah ada open fire yang coba dilakukan. Ya, di sini masih cukup baik sekali, langsung aja diras. Tembakan diberikan terjatuh saja I'm Souza, dan kita lihat bersama-sama dihabisi begitu saja. Onyx Sia dapatkan 1 poin eliminasi. Gue nggak tahu sih ya keputusan apa yang dipilih oleh tim First Rider sampai mereka itu harus ninggalin Souza, atau tadi ada mismekanik sedikit makanya Souza bisa turun duluan. Dan dia udah calling kalau misalkan ada Onyx di belakang, tidak ketiga orang yang ada di pulau yang di sana itu bisa langsung follow up ke arah Souza-nya. Tapi kali ini nggak terjadi. Gue rasa memang di atas 3 orang pun nggak punya resource yang cukup untuk menolong Souza, kayak blue wall, kayak senjata, armor, vest itu malah bisa dibalikin. Lebih baik ya udah biar dia Souza-nya mati, kita masih nahan diri dan bisa ngamanin placement poinnya. Ya, dan itu tentunya lebih sepadan lah daripada kalau misalnya mereka harus maju dan tereliminasi secara keseluruhan. Iya, karena memang kalau misalkan yang gue lihat dari perhitungan poinnya, paling mending lu itu dapat poin di posisi ke-6, karena 6 itu masih dapat 10 poin, dan di bawah 6 kayak 7 sampai ke 12 itu bahkan ada sampai 0 di 12. Itu lu cuma di bawah dapat di bawah 10, dan itu benar-benar kayak kecil banget untuk kejar lagi takutnya. Ya, benar banget. Dan tentu menjadi keputusan cukup baik di mana First Rider langsung move ke MT Villa di sini. Yap, bakal bergerak naik atas, tapi udah ada yang turun di pertengahan dan mengirim Joker sendirian ke arah atas, dan kita bakal berpindah ke arah Boom Esports karena kita ketemu dengan Louvre, sedangkan Nuting sendirian ada di atas bakal mundur memanfaatkan patahan juga, tapi nampaknya Louvre juga melakukan yang sama dan kaget. Bahkan Nuting kali ini dengan cover 7-nya langsung jatuh begitu saja. Nuting bakal coba untuk menunggu bala bantuan, tapi bakal lari begitu aja karena Heyu gak bisa berbuat banyak karena belum punya vest, belum punya helm juga kali ini. Ya, benar banget. Dan di sini Heyu langsung akan back out gunakan inhalernya, mulai mundur terlebih dahulu. Love yang udah dapatkan 1 putih poin eliminasi tentunya udah punya cukup kekuatan dan tidak akan terlalu lama. Kita langsung berpindah kembali di mana di sini ada DG Asana, di mana ada Dako juga akan ada pertemuan antara First Rider dengan DG. Dan kita lihat apa yang bakal terjadi di mana Darkol masih coba hold positionnya, hold stepnya untuk bisa mengamati DG secara keseluruhan. Dan terjadi open fire di sana di mana DG Absol yang sudah mulai tembaki, ada counter attack yang cukup baik sekali. Dan di sini DG Volley bakal langsung notice dan bakal cari celah untuk menembaki musuh yang ada di depannya. Yap, First Rider mulai menyebar juga. Kali ini udah ada Volley juga bakal memberikan first vision lain juga di mana Rahmat juga coba untuk flanking, tapi kita juga bakal ada tim yang lain juga datang menjadi third party. Darko berhasil dijatuhkan kali ini, berhasil ignore dan masih menunggu juga bantuan dari 2 orang kawannya. First Rider mulai jatuh satu persatu, dan di sisi lain juga masih ada tim Louvre yang Boom lagi yang perang, tapi kita masih balik ke sini juga karena ada 3 tim sekaligus yang berada di Mount Villa. Itu pastinya harusnya Onyx yang dibawa ya. Iya, benar banget. Dan kita lihat sini apa yang bakal terjadi di mana betul banget ya. Ares yang sini lihatnya tembakan dari seorang Onyx Zia di sana ke arah DG, namun masih bisa ditahan. Kita akan lihat bersama-sama masih dengan open firing yang cukup baik sekali, dan Zia
berbeda ternyata. Love harus dikembalikan, dan ini tentunya menjadi sebuah tanda tanya besar di mana Love mendapatkan sebuah keuntungan, tapi kenapa Love lebih dulu kembali daripada Boom? Iya, itu yang gue pikirin sekarang ya. Gimana caranya? Sayang banget kita nggak bisa ngelihat perangnya gimana dan gimana caranya Lufre bisa tumbang. Padahal tadi kalau misalkan kita lihat dari setupnya malah tadi Boom duluan yang kena hajar. Dan kita akan lihat player of the match-nya ada Boss Apollo di round pertama dengan 8 poin eliminasi. Luar biasa. Dan kita langsung berpindah ke arah Boss juga. Iya, bener banget. Dan di sini Apollo lagi ya, guys. Dan kita lihat udah ada 3 tim nih. Boys, dapat satu orang Liza kali ini. Di knockdown gitu aja. Satu orang juga ada kritis juga kalau misalnya gue lihat dari Onyx, tapi itu blind spot nggak bakal bisa kena serang juga. Kalau diselamatkan Lord ternyata berhasil mendapatkan Jars lagi. 2 orang berhasil dilumpuhkan oleh pemain dari Iron of Gods. Ya, kita akan lihat apa yang bakal terjadi di mana Onyx bakal coba dikomit oleh IOG di sana. Lord langsung aja, wow, K98 dengan Fabio yang cukup baik sekali. Mana Apollo di sini, mantap sekali Apollo, dapatkan tambahannya. Dan kita lihat di sisi yang berbeda di mana Lord sendiri masih tersungkur dan terjatuh, di mana ada Rule yang bakal coba komit untuk reviving terhadap Lord di sini. Yap, bakal coba untuk Aerowolf dulu. Dan Glosifasa juga di sini ada Amek yang lagi perang juga bersama Aerowolf. Kali ini Aurenya lagi perang juga, Bosnya lagi perang juga. Artinya bakal balasan dari pemain dari Alan of Castle. Dan Aerowolf tereliminasi di posisi ke-11 ternyata. Kita nggak bisa ngeliat lagi keluar dari aura. Ya, betul banget tadi. Dan ini mungkin titik balik di mana Aura bakal nunjukin performa terbaiknya, di mana Aura udah datangkan satu tim tadi. Kita akan lihat di sisi yang berbeda di mana Pion sendiri pun sudah menggunakan ada backstep yang cukup menyakitkan, di mana Pion sudah mulai terlukai, HP yang sudah mulai terkurangi mulai diisi dengan medkit yang coba dilakukan medikasi oleh seorang Pion tadi. Ada Hans di sini, langsung aja back out terlebih dahulu masuk ke rumah pinggiran bukit. Ya, masih main sabar juga pastinya. Tadi sempat mau membahas juga kalau misalkan cara permainan sekarang itu lebih nahan ke arah zona. Masih ada yang mental juga untuk keluar, mereka ngambil predict zone lagi. Gua sih kalau misalkan ada tim yang gak mau pakai predict zone dan mereka kayak mau pindah tempat, mendingan predict zone pakai dulu. Biar gak nguntungin pemain atau tim yang mainnya di luar zona. Iya, betul banget. Dan di sana ada satu PHK coba dihancurkan. Di sini Arul God langsung back out lagi gunakan inhalernya. Masih ada bos di bagian bawah mereka, di mana di sini ada pertarungan antara ground di antara bos dan wow, bos Kojak masih terluka di sini. Apollo scoping lagi dengan K98-nya. Ini Apollo lagi semangat banget nih. Gila, dari tadi keren banget ya, Eagle Eye pakai snipernya berhasil menemukan lawan. Ini 2 double car benar-benar nyebelin banget. Jalan switching lu kalau misalkan 1 kali kena udah pasti langsung auto kena lagi ya kan. Iya, benar. Dimana kan ada Akabio, scope biometrik yang luar biasa. Dan di sini bos Jupai sepertinya udah tidak sabar bakal coba mendekati, namun sepertinya cuma teman lewat saja. Oke, turun di balik batu. Oh, ada Rule di 1 meter jatuh, di mana bos Kojak juga mulai ditumbangkan. Kita akan lihat kembali di mana Apollo perlahan tapi pasti mulai mendekati, di mana Pion sudah mulai tersungkur. Ada bos Igap, kita lihat bersama-sama di sisi yang berbeda. Tim 6 di sini dari seorang IOG. Langsung aja Apollo udah terskop tapi belum dilakukan open fire terhadap Apollo. Dan di sana komit sudah, tapi masih tertahan. Apa yang bakal terjadi? Kita lihat di sini Igap sendiri pun langsung lakukan rotasi. Ya, bakal coba untuk mundur dulu karena udah kehilangan 2 pemain juga. Bahkan bos juga udah pincang juga karena ada set tadi sana yang dapetin Kojak. Tapi Apollo masih kena tembak juga kali ini oleh Hans. Masih coba untuk mundur. Dimana pemain dari bos mulai nge-split. Mereka mulai nge-split dan berpisah satu sama lain. Gua rasa mereka gak mau perang, langsung di dalam senjata turun semuanya. Pindah posisi, kita bakal defense. Sekarang mah tinggal 10 tim. Zona bakal nutup lagi. Baru zona pertama udah kehilangan 1 pemain. Ya setidaknya bos udah dapetin poin eliminasi. Ya dulu aja. Sampai setidaknya tuh 6 besar paling minimal kalau misalkan menurut gua, kalau misalkan lu mau main stabil. Benar. Dan karena kita udah pakai poin yang baru, tentunya kita udah tahu bersama-sama nilai poinnya berapa, nilai poin kill-nya berapa. Tentunya poin Buya tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan poin kill. Iya, bisa dibilang lebih berpengaruh poin kill, bukan nggak berpengaruh juga, tapi tetap berpengaruh dengan 20 poin. Misalkan gua kasih ini aja ya. Ibaratnya lu tuh udah punya 10 poin kill. Makanya kemarin ada RRQ yang ditanya, yang penting kita kill 10 aja. Ya udah kita bakal ambil minimalnya 10, kita bakal dapat poin killnya. 10 poin kill lu dapetin 6 10 poin tambah 10 20 30 udah lebih dari poin kill. Poin placement Bu ya. Oh iya, benar luar biasa banget sih. Ini bikin scene kompetitifnya tuh cukup luar biasa ya. Jadi singgung-singgungannya tuh kayak berasa banget sih. Iya, karena beda poinnya dari 20 ke 2 kan cuma 17. Beda cuma 3 poin doang. Kayak sedikit banget bedanya. Makanya kalau misalkan lu dapat poin eliminasi yang banyak, terus lu juga dapat Buya, itu yang bisa dibilang lebih bagus sebenarnya. Iya, benar. Ya, di sini sudah ada Aura nih. Kita lihat bersama-sama. Oke, sudah dilakukan summon Idop, di mana kita akan lihat apa yang ada di dalamnya.
Ya bakal coba untuk ngambil dulu ada AWM ternyata di sana. AWM udah mulai ditinggalin ya karena memang udah susah banget dapat 2 AWM mendingan pakai Baretta kan ya. Iya betul. Iya kan? Baretta Baretta Caspian sama pakai 8. Kar. Iya Karena Baretta benar. sendiri bisa nembus glue wall. Iya betul banget. Dan di sini ternyata Auda ini lagi mantekin Danix ya. Ya kayak di sana udah ada tembakan dari Barettanya namun belum mendapatkan satu kepala dari Mau juga masih ngintip-ngintip di balik jendela dan kita lihat di sini ada 3 rumah Tayo di sini tuh yang cukup luar biasa dan sering banget ke spot sama zona. Woi, Amek pakai sniper nih ya. Coba nembak depan. Tapi dia pakai shotgun juga untuk ngeras juga pastinya. Jarak jauh yang sakit pasti dan juga jarak dekat udah kali megang. Ya, tapi kan Aura juga dalam spot ke tim Dranix coba untuk ditembak juga di Free Fire aja, tembak-tembakin terus ke arah rumah di mana target dari Dranix sendiri masih ngumpet di dalam rumah. Kita bakal lihat dulu ke arah Onyx kali ini yang udah ketemu dengan Ayo tinggal 2 orang lagi NST. Dalam masalah kali ini bakal dikejar juga. Darah juga kritis banget. Coba berlari. Artinya bakal lagi dari Zixia masih belum terlihat karena NST berhasil ngumpat di balik batu. Ya betul banget. Di sini Onyx Sembon yang langsung aja ngedeketin. Sepertinya kurang yakin sih. Onyx Sembon langsung back out lagi di mana tidak komit untuk melakukan eksekusi terhadap IOG di sana, di mana IOG sendiri pun sepertinya jaraknya cukup berjauhan. Padahal menjadi sebuah peluang banget buat Onyx ya untuk dekati IOG. Namun Onyx memilih jalan yang berbeda, di mana keputusannya mempunyai sebuah alasan. Kita lihat sini ada IOG udah melihat di sini tembakan terhadap Lempo. Dan akan bersama-sama bakal apa yang terjadi, di mana Rod mulai meloncat-loncat dengan shotgunnya. 20 dipasang oleh Rod dan HNST di sini bakal mengcover. Rod langsung dibalikan saja ke lobby. Ares masih cukup luar biasa bertahan di sini. Sementara di sisi yang berbeda IOG HNST langsung back out terlebih dahulu atau mundur, di mana kita tahu bersama-sama ada Onyx itu udah membagi 2 visionnya, tentunya tersandwich sudah. Yap, dia bakal coba untuk muter dulu pastinya dari Onyx sendiri. Karena tadi memang udah pincang juga dari IOG-nya, mereka nggak bakal mau perang juga meskipun tadi ada 4 ya sih. Kalau misalkan memang bener terpojok banget ya udah gue serang. Karena kita udah terhubung nih dari tim IOG ya, tapi ya setidaknya 1 orang bakal ngebait untuk ya gue bunuh gue aja tapi teman gue harus selamat. Setidaknya mereka harus selamat 8 poinnya. Kita bakal pindah dulu ke Olympus. Dia ketemu dengan sahabatnya sendiri, kawan, saudara, Ares tentunya kali ini. Di mana Olympus ternyata tinggal 2 pemain, Ergon dan juga Tayo. Bener banget, Onyx di sini. Ya, ada Ergon langsung aja back out gunakan alok-aloknya udah diaktifin dan ini nambah moving speednya cukup luar biasa. Ya, dua-duanya down di sana. Akhirnya Rembo berhasil mengembalikan IOG dan IOG harus puas di posisi ke-10. Yes, tinggal 9 tim tersisa, ada UAV juga yang bakal lewat drone di sini, tapi sampai kalau bisa kita lihat zonanya bakal ada di open field. Dan Boom sendiri yang berhasil numbangin Louvre tanpa kita sadari tadi ternyata kehilangan 2 pemainnya. Dia nukar Nuting sama Straw Hat untuk 4 poin eliminasi dan menumbangkan Louvre. Ini bisa dibilang setidaknya mereka sampai 6 aja bener. Gue lagi-lagi bakal tegasin kalau misalkan mereka bisa sampai 6 aja mereka bakal bagus banget, bakal untung banget. Kalau misalkan mereka nggak bisa bertahan sampai 6, mereka harus tumbang di sini, bakal sayang banget 4 poin eliminasi yang mereka udah ambil. Setidaknya masih gak terlalu ini ya, gak terlalu efektif nanti jadinya. Ya benar. Iya, inilah kita lihat bersama-sama apakah bisa menahan Boom untuk posisi ke-6 atau placement 6 untuk save placement poinnya tentunya, dimana kita lihat di sini 2 pemain dari Boom juga masih cukup hold atau masih cukup menahan diri. Udah ada vehicle yang bakal coba digunakan, kita akan lihat bersama-sama, di mana rotasi yang bakal digunakan oleh Boom sendiri adalah dengan menggunakan vehicle. Onyx ya di sini, Onyx ya oke. Ada di sini Onyx versus Onyx nih, kalau misalnya sampai mereka open war. Dan kalian juga bisa lihat juga udah ada Ares di sini udah dari belakang coba untuk memantau ke arah Ergon yang juga udah melakukan tembakan peluru ke arah jendela rumah Onyx Ares ya. Ya betul. Olympus maksud gua. Ya di sini ada Ares langsung aja tembakan diberikan kepada Ergon di depan sana. Ada Tayo juga mulai mendekati dan apa yang bakal terjadi, di mana Zixia Zxia udah mulai bertahan. Onyx di sini masih ada kesempatan tentunya, di mana udah kumpulkan 3 poin eliminasi. Namun di sisi yang berbeda ada pertarungan lainnya. M79 cukup baik sekali diberikan oleh Aura. Ada DG di sini langsung aja rotasi. Ada lagi 2 yang semua boleh dipasang oleh DG. Namun Wally yang udah notice tentunya bakal secara perlahan mendekati daripada Aura. Aura yang berada di atas tetap terus menembaki dengan profit. Namun apa yang bakal terjadi? Berhasilkah backstep yang akan dilakukan oleh DG Wally? Namun gak notice, sudah ada Aura. Amek bakal coba naik lagi ke atas. Kita akan lihat di mana tembakan berikan cukup baik sekali, terjatuh lagi dan mantap sekali Barrettanya. Tambahkan pundi-pundi kill untuk Aura. Oh sayang banget, gue padahal tahu nih ya T4 ngapain. Gue tahu ya T4 itu zona udah mau nutup. Dia ngambil obstacle antara pohon atau crate atau airdropnya. Itu buat ngalangin tim Aura yang lagi lewat dan berharap
dari tim DG-nya bisa numbangin beberapa pemain dari tim Aura. Tapi ternyata Fori pun tertangkap oleh tim Aura. Tapi kali ini juga ada tim Dranex udah dari target, udah ditembakin lagi dan DG langsung tumbang oleh Zona. Amek yang menembakkan rumah Tayo masih belum bisa ngenain target karena Dranex main cukup pasif untuk di match kali ini. Ya benar banget, dan di sisi yang berbeda kita lihat bersama-sama di mana Amex sudah mulai tersandwich, di mana ada Dranex ya yang udah menembaki ke arah Aura, kemudian disusul dengan tim 8 juga menembaki ke arah Aura pula, di mana Aura berada di tengah-tengah view sudah mulai tersungkur di sana. Razo cukup baik sekali bakal komit, tambahkan lagi. Oke, kita lihat bersama-sama di mana Aura lagi dan lagi mulai tertumbangkan. Satu lagi ada Gans di sana, bisakah di revive atau tidak, di mana Terli juga masih mengamankan drone-nya tentunya. Yep, kita bisa lihat ada duels juga dari Genti bakal nembak ke depan arah tim saudara esports. Udah ada Bara di sana yang masih ada di luar zona juga tentunya, tapi kali ini Dranex juga menjadi ancaman untuk tim Aura. Bakal coba ditembak lagi, tapi dari Hantan juga bertembakan. Lihat dan Amek kali ini tinggal tersisa 2 orang dari Aura. Aura esports tentunya kali bakal ditembaki Bara coba untuk melewati zona, kali ini masih belum bisa ternyata karena Dente juga udah harus tertembak oleh Bara. Dengan M14-nya masih ada Razor juga berhasil membunuh Deadly. Aura dalam masalah kali ini karena udah gak ada satupun pemain yang bisa menolong. Ya betul banget, dan Amek masih bergelut dengan medkitnya. Noten di sini coba mulai maju, dan kita lihat bersama-sama di mana Dranex sendiri pun tidak membiarkan itu dengan mudah. Ada Onyx dan Boss juga yang udah mulai menanti di area field. Di sini Igap dari Boss langsung aja mulai mencari titik daripada mereka. Baik sekali yang luar biasa, tembakan Aura ikut kembali ke lobby. Di sini ada Boss Rider yang bakal bertarung dengan Boss. Igap udah mulai berbaik, luar biasa tembakan yang baik sekali. Apollo langsung melontarkan keluar lemparan granat. Boss Rider mulai tersandwich dengan keadaan yang tidak menguntungkan, tentunya terjatuh lagi dan lagi. Boss Jupai baik sekali menggunakan M79-nya. Yap, dan kita lihat apa yang bakal terjadi di mana Amek masih tersisa seorang diri di balik blue wall. Masih ada 3 orang lagi dari Boss, kali ini masih coba untuk pakai medkit dan Cupai berhasil diselamatkan juga pasti ini. Mana Kruger masih perang dengan Onyx yang coba untuk masuk dalam zona. Zona mulai mengecil lagi kali ini. Zona ke-6 juga bakal masuk karena zona semakin kecil. Masih ada banget Leone karena depan. Persaingan masih bertahan. Boss bakal coba untuk bergerak masuk zona, masih sulit banget dari di belakang masih ada Tayo yang dibagi ke arah luar. Langsung mencari makanan untuk Apollo pun terjatuh. Boss juga kan pakai, gak bisa bertahan lama lagi karena zona tidak makin ke arah Boss Titan ini. Iga masih bersembunyi, bakal pakai medkit. 3 tim tersisa karena Boss pun nampaknya gak bisa bertahan lama kali ini. Betul banget, Elzo di sini mulai menembaki. Kita lihat bersama-sama mereka yang sudah mulai meninggalkan zona yang sudah mulai berpindah. Dranex diambil, tambahkan lagi Onyx kelas di sana terjatuh. Ades harus tereliminasi di posisi ketiga. Ini ada lagi Olympus menyusul dan Buya didapatkan oleh Dranex Vendetta. Ternyata dengan permainan pasif seperti ini Dranex berhasil mendapatkan Buya. Ya, tadi mereka udah nge-hold dari rumah, habis itu pindah lagi rotasi ke rumah Tayo. Terus mereka tetap nggak mau untuk kayak ini, nggak ngadu gitu sama tim musuhnya kayak lu gue ditembak ini. Ya udah tembakin kita aja. Kita masih bisa bersembunyi. Mereka berharap musuh juga nggak bakal ngeras. Tapi bener aja, mereka nggak diras loh sama musuh-musuhnya loh. Bener Pas banget. cuma tembakan dari jauh nggak ada yang tumbang juga. Akhirnya mereka irit akan resource-nya dan gue yakin banget tadi sebenarnya Dranex udah punya resource. Jadi mereka berani nge-hold. Iya benar banget.